Kita sering dihadapkan pada pilihan yang tampak sederhana. Namun ketika dipikirkan lebih dalam, pilihan itu membawa pertanyaan moral yang kompleks. Apa yang benar secara moral? Apakah lebih penting berpegang teguh pada aturan? Atau justru memikirkan hasil yang akan kita capai? Ketika kita berbicara tentang etika, dua pendekatan besar muncul dalam diskusi mengenai apa yang seharusnya menjadi dasar moral dalam bertindak: deontologi dan utilitarianisme. Kedua teori ini berfokus pada bagaimana kita menilai tindakan manusia, tetapi masing-masing datang dengan pendekatan yang sangat berbeda. Deontologi misalnya. Deontologi adalah teori etika yang berakar pada kewajiban moral. Kata deon sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti kewajiban. Di sini, yang menjadi fokus utama adalah kewajiban dan aturan moral yang harus diikuti. Tidak peduli apa konsekuensinya. Salah satu pemikir besar dalam deontologi adalah Immanuel Kant, filsuf Jerman abad ke-18. Kant berargumen bahwa tindakan benar adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip moral universal. Prinsip ini dikenal sebagai imperatif kategoris. Artinya, tindakan tersebut harus menjadi aturan yang dapat diterapkan secara universal, tanpa menimbulkan kontradiksi. Misalnya, Kant berpendapat bahwa berbohong adalah salah. Menurut deontologi Kantian, kita tidak boleh berbohong meskipun itu bisa memberikan hasil yang baik. Jika kita membenarkan berbohong dalam satu situasi, maka kita harus menerima bahwa setiap orang juga berhak berbohong. Ini akan menciptakan kekacauan moral karena kepercayaan antar manusia runtuh. Jadi, menurut deontologi, kewajiban untuk mengatakan yang benar selalu mengungguli konsekuensi apapun yang mungkin timbul. Namun, kelemahan deontologi adalah bahwa teori ini bisa sangat kaku. Ia tidak selalu mempertimbangkan kompleksitas situasi moral di dunia nyata. Sebagai contoh, bagaimana jika berbohong bisa menyelamatkan nyawa seseorang? Apakah kita tetap harus mengutamakan aturan moral bahwa kita tidak boleh berbohong? Di sisi lain, kita memiliki utilitarianisme. Teori ini sangat berbeda karena berfokus pada konsekuensi dari tindakan. Jika dalam deontologi moralitas ditentukan oleh aturan atau kewajiban yang harus diikuti, dalam utilitarianisme, tindakan dinilai dari seberapa besar manfaat atau kebahagiaan yang dihasilkan bagi banyak orang. Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan kemudian dikembangkan lebih jauh oleh John Stuart Mill. Utilitarianisme menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Kebahagiaan di sini diartikan sebagai kenikmatan atau ketiadaan penderitaan. Misalnya, jika Anda harus memilih antara menyelamatkan 1 orang atau 5 orang dalam sebuah situasi krisis, utilitarianisme akan mengatakan bahwa menyelamatkan 5 orang adalah tindakan yang lebih benar. Karena itu akan menghasilkan lebih banyak kebahagiaan atau menghindari lebih banyak penderitaan. Konsekuensinya, itulah yang menjadi penentu moralitas. Namun, seperti deontologi, utilitarianisme juga memiliki kelemahan. Salah satu kritik utama terhadap utilitarianisme adalah bahwa ia bisa saja mengorbankan hak individu demi kebahagiaan mayoritas. Misalnya, bayangkan ada seseorang yang tidak bersalah, tetapi jika dia dihukum, masyarakat akan merasa lebih tenang dan aman. Menurut utilitarianisme, menghukum orang tak bersalah itu mungkin dapat dibenarkan karena itu menciptakan lebih banyak kebahagiaan atau ketenangan bagi mayoritas. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan hak asasi. Jadi, kita bisa melihat bahwa ada ketegangan antar kedua pendekatan ini. Deontologi menekankan kewajiban moral yang tidak dapat dikompromikan,
Sementara utilitarianisme mengutamakan konsekuensi atau manfaat terbesar bagi banyak orang. Pertanyaan penting yang muncul adalah, apa yang lebih penting dalam moralitas? Apakah kita harus selalu mematuhi kewajiban moral, tidak peduli apa konsekuensinya, seperti yang dikatakan Kant? Atau apakah tindakan moral seharusnya dinilai dari seberapa banyak kebahagiaan atau manfaat yang dihasilkannya, seperti yang diajarkan oleh utilitarianisme? Kita bisa mengambil beberapa contoh dari kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang dokter yang menghadapi dilema moral. Di satu sisi, dokter itu memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pasiennya. Namun di sisi lain, apa yang terjadi jika informasi medis dari pasien tersebut dapat menyelamatkan nyawa seseorang? Dalam situasi ini, pendekatan deontologi akan mengatakan bahwa sang dokter harus tetap memegang teguh kewajiban menjaga kerahasiaan, terlepas dari apa konsekuensinya. Namun, utilitarianisme mungkin akan mendorong sang dokter untuk mengorbankan kewajiban kerahasiaan demi menghasilkan manfaat yang lebih besar. Pada akhirnya, pertimbangan tentang apa yang benar dalam moralitas seringkali membawa kita kembali ke ketegangan ini. Haruskah kita fokus pada kewajiban moral dan aturan yang tidak boleh dilanggar? Atau seharusnya kita mengejar manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang? Itu bahwa tidak ada jawaban yang sempurna. Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat diaplikasikan dalam situasi berbeda. Deontologi memberikan dasar moral yang kuat dalam situasi di mana prinsip tidak boleh dilanggar. Sementara itu, utilitarianisme menawarkan fleksibilitas dan fokus pada hasil terbaik yang bisa dicapai dalam berbagai situasi praktis. Mungkin kita tidak perlu memilih satu teori secara absolut. Banyak pemikir modern mengusulkan pendekatan yang lebih pluralistik, di mana kita dapat menggabungkan elemen-elemen dari kedua teori ini tergantung pada konteks moral yang kita hadapi. Kita bisa melihat bahwa baik deontologi maupun utilitarianisme memberi kita lensa yang berbeda dalam memahami tindakan moral. Apakah kita lebih menekankan pada kewajiban moral yang harus dipatuhi atau hasil akhir yang menghasilkan manfaat terbesar? Jawabannya mungkin berbeda-beda bagi setiap individu, tergantung pada keyakinan moral dan prinsip yang mereka pegang. Terima kasih.